Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia dengan NIM 2022 1011 0311 280. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2022. Di sini saya akan menganalisis cuplikan berita guna untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Said Nur Prasetyo, SHMH. Berikut adalah cuplikan dari berita yang saya akan analisis. Kalau yang satu ini, saudara, ada seorang pemuda asal kota Solo, pelaku pemerkosaan anak di bawah umur ditangkap polisi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sambil tertunduk, pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berinisial AW digiring petugas ke Mapolres Sukoharjo. Dalam rilisnya, Kapolres Sukoharjo menjelaskan kronologi penangkapan. Kasus ini dapat diungkap setelah keluarga korban menghubungi polisi melalui layanan telepon 110. Polisi berhasil menangkap pelaku di Sukoharjo, Jawa Tengah, beserta sejumlah barang bukti berupa pakaian yang dipakai korban dan 1 unit handphone. Kapolres Sukoharjo juga menyampaikan bahwa keduanya, baik pelaku maupun korban, berkenalan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban yang masih berusia 16 tahun dibujuk untuk ikut ke indekos pelaku. Baik, setelah apa yang dipaparkan dalam berita tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi, yaitu pelaku pemerkosaan anak di bawah umur adalah kurungan selama 5-15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar. Hal ini tertuang dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dalam perbuatan pada cuplikan berita tersebut. Perbuatan pidananya masuk ke dalam asas teritorial karena perbuatan pelaku dilakukan di wilayah kita, yaitu wilayah negara Indonesia atau wilayah kedaulatan Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana komisionis. Tindak pidana komisionis itu sendiri adalah sesuatu yang sudah dilarang dalam suatu aturan undang-undang dan pelaku melanggar aturan tersebut. Perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana. Pelaku memenuhi pandangan dualistis, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya tindak pidana, bukan merupakan sifat perbuatan. Pandangan ini memisahkan antara criminal act dan criminal responsibility. Criminal act itu artinya melanggar larangan, sedangkan criminal responsibility itu adalah pertanggungjawaban tindak pidana. Dalam tindak pidana hanya tercakup criminal act. Untuk memutuskan pelaku dari tindak pidana tersebut, hakim bisa menggunakan teori, yaitu teori generalisasi dari trigger. Termasuk dalam teori tersebut adalah teori adekuate dari von Kris, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Karena dalam keadaan yang normal, pelaku mengetahui keadaan saat itu,
yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Selanjutnya ada locus dan tempus. Ada locus dan tempus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya perbuatan pidana, dan tempus delicti itu adalah waktu terjadinya perbuatan pidana. Dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, locus dan tempus delicti harus dicantumkan dalam surat dakwaan. Karena jika dalam surat dakwaan tidak dicantumkan locus dan tempusnya, jika tidak dicantumkan locus dan tempus delicti, maka surat dakwaan tersebut akan batal demi hukum. Kemudian, locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya pidana. Tempat terjadinya pidana pada berita tersebut terjadi di kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan tempus delictinya terjadi pada tanggal 23 Juni 2023. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut sifatnya melawan hukum, dan perbuatan pelaku sangat tidak benar dan sangat tidak bermoral. Baik, setelah saya tadi menganalisis berita yang saya paparkan tadi, saya ingin mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.